Selamat pagi, Shalom. Selamat datang, selamat berdoa pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah kesempatan yang indah bagi kita berjumpa dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini pagi sukacita bagi kita. Kita mau beraktivitas, kita mau bekerja, kita mau tinggalkan rumah, agar kita sehat dalam perjalanan, berkendaraan, sehat dalam bekerja, sampai jumpa malam lagi, kita bisa berdoa. Semuanya ini kekuatan dari Tuhan. Maka mari kita mensyukuri. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Maka pakai waktu ini. Mari kita sukacita. Adakah hati kita hati yang rindu kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di YouTube kami atas nama Pendeta Togap Siburian. Mari kita puji Tuhan. Sebelumnya kita saat teduh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Atas kesempatan yang baik ini, baik kami dengar firman Tuhan, kami baik berdoa, kami baik bernyanyi. Ini adalah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Puji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau lindungi kami bahwa pagi hari ini Tuhan. Urapi kami, ampuni kami dari segala dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin. Kita puji Tuhan dari NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupku? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Katakan amin. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, undi dan kuasanya. Amin. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Amin. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Katakan amin. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Amin. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersegera Tuhan. Kami rindu Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan. Kami rindu Tuhan, rezeki dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai waktu ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Tuhan menguatkan kami. Berikan kami kesabaran. Berikan kami hikmat surgawi Tuhan. Agar kami bergantung kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan. Puji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus menyertai. Roh Kudus menguatkan kami. Puji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Mari kita puji, mari kita dengarkan firman Tuhan, Mazmur 91. Mazmur 91. Kita baca ayat 2 sampai ayat yang kelima. Mazmur 91. Ayat 2 sampai ayat yang kelima. Akan berkata kepada Tuhan. Kita mulai 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya. Katakan shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam lindungan Tuhan itu seperti apa? Oleh firman Tuhan katakan, hidup dalam lindungan Tuhan itu antara lain, 1, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam di sini mau menjelaskan sebuah kegelapan. Tapi bagi Tuhan gelap bisa menjadi terang. Maka kata bernaung, bergantung kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dalam lindungan Allah, kita memperoleh hidup, belajar percaya. Orang yang berlindung kepada Allah, dia percaya, dia beriman. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam lindungan Allah tidak sekedar kita mendapat pertolongan, bertahan, tetapi kita diberi bagaimana kita hidup. Saudara-saudara, Mazmur ini memahami betul. Makanankah, pangkatkah, kekuatan duniakah tidak mampu menjadi andalan kita. Bisa itu sebuah rapuh, tak berdaya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberoleh kekuatan. Mungkin doa kita belum terjawab, tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, nanti Tuhan akan tolong kita, berikan kita kesabaran. Dalam lindungan Allah, dikatakan di sini, kita ditempatkan pada sayap kepaknya. Dalam lindungan Allah, dikatakan ayat keempat, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Ketika kita hidup dalam lindungan Allah, kita ditempatkan pada kepaknya. Kita lihat bagaimana ayam mengamankan anak-anaknya. Kita lihat ayam mencari makanan. Induk ayam ketika menemukan makanan, dia tidak memakan sendiri makanan itu. Lalu dia panggil anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu dapat menikmati makanan induknya. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat ayam. Ketika sore hari atau siang hari, di hari tertentu, ada lawan, ada musuh, anak-anak tadi bersembunyi di bawah kepak induknya. Dia nyaman di sana. Itulah orang yang berlindung kepada Allah. Dia berada pada kepak, disembunyikan di sana. Ketika ada lawan, ketika ada musuh, dia nyaman dalam kepaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam lindungan Allah, kita tidak perlu takut. Karena dia beri jaminan keselamatan. Dalam lindungan Allah, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Walaupun malam itu ganas. Kalau malam itu simbol iblis, simbol ketakutan. Tapi di tengah malam sekalipun, Allah hadir. Di tengah ketakutan pun, kedahsyatan malam pun, Allah hadir.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jaminan Tuhan atas hidup orang beriman. Ketika kita percaya, Dia Tuhan kita, tempat kita bernaung, kita akan ditempatkan pada sayapnya. Nah, hanya ketika di tengah sayapnya, dikatakan di situ, jangan takut. Kedahsyatan malam. Ada Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Raja Daud ini, orang yang hebat, orang pemimpin, orang raja, tapi masih punya kesempatan, punya pengharapan, punya iman. Dan dia katakan, yang berlindung pada Allah, diletakkannya pada sayapnya. Raja Daud. Bukankah bala tentara yang dia punya bisa menghancurkan musuh? Dadanya, tongkatnya tidak kurang besar menyerang musuh. Tapi dia tidak mengandalkan perang, pedang, pisau, senjata dunia ini. Tapi dia mengandalkan senjata Allah. Dia ada ketika dia berlindung di tangan Tuhan. Allah akan meletakkan kita pada sayapnya. Apa yang membuat saudara ragu hari ini? Apa yang membuat kita ragu pada pagi hari ini? Apa yang membuat kita takut? Entah pergumulan apapun yang kita pikirkan. Berlindunglah kepada Allah. Mungkin ada dua belum terjawab. Bersembunyilah di bawah tangan Allah. Dia akan menjaga engkau. Menyembunyikan engkau. Menyembunyikan kita. Menyembunyikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mungkin usiamu sudah lansia. Tenagamu terbatas. Penyakit menggerogoti. Tapi pastikan kita ada dalam sayap tangan Tuhan. Mari kita dengan sukacita. Tidak ada yang mesti yang kita harus takutkan. Bukan berarti kita garang, bukan. Tapi andalkan Tuhan. Dia akan cukupkan kehidupan kita. Dia akan dengar doa kita. Ketika kita berseru. Ketika kita bernyanyi dengan setia. Bernyanyi tidak cukup 1 hari. Mungkin butuh waktu yang panjang. Doa kita juga butuh waktu yang panjang. Tidak cukup 2 minggu, 1 bulan. Mungkin bertahun. Kita menantikan jawaban doa. Tapi kalau kita berlindung di tangan Tuhan, Dia akan letakkan kita, sembunyikannya kita di sayapnya, di kepaknya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yakini ada Yesus, ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia mati loh. Dia disalib. Yakinkah kita salib Kristus menyelamatkan kita? Yakinkah kita, imanikah kita kematian Kristus adalah kematian kita atas dosa kita? Mari kita belajar ke sana. Memandang salib Kristus. Sehingga kita beroleh keselamatan. Mari imani. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pada pagi hari ini, sukacita kami bersembunyi, ketika kami berlindung, ada di sayap, di kepaknya. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Siapapun kami yang punya pergumulan, ada di tangan Tuhan hidupnya. Engkau penjamin hidup kami, penyambung nyawa kami. Bukan kami mampu, bukan kami kuat. Kami orang berdosa. Ajari kami, tuntun kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Kita bernyanyi. 73 NKB. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut. Kita bernyanyi. Dan ku dambakan penuh kasih besar. Ayo, kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut. Amin. Dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar. Amin. Katakan, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga ajaib benar, kasih besar. Ayo Bapak Ibu, ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat,
juga orang yang sesat kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga ajaib benar. Kasih besar. Kembali Bapak Ibu kita bernyanyi pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan lewat pujian ini. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku menyatalah kasih besar. Katakan amin. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami meminta anugerah kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat pelayanan ini Tuhan. Pelayanan YouTube ini Tuhan bisa berguna. Pelayanan YouTube ini bisa bermanfaat Tuhan. Untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Lindungi kami Bapa. Pakai alat ini menjadi sarana bagi kami berdoa. Meminta kepada Tuhan. Sama kami Bapak, siapapun yang menonton YouTube ini Bapak, hidupnya dipulihkan, rumah tangganya diberkati. Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang sakit Bapak, yang dalam pergumulan Tuhan. Nyonya Hutagalung Boro Sipakpahan, Nyonya Marbun Boro Pakpahan, mereka sehat Bapak. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Buat jemaatmu yang sakit, Ibu Boro Pemanggor Jalak 1, dia boleh pulih sembuh dalam nama Yesus. Ibu Mangakdim. Demikian juga Tuhan Yesus, Ibu Pangaribuan. Mama Adi Pangaribuan. Ibu Boru Manalu. Sama mereka Tuhan. Siapapun jemaatmu yang sakit dalam lindungan Tuhan. Sembunyikan dalam tepak sayap Tuhan mereka. Demikian juga keluarga kami Bapak. Anak-anakku Bapak sehat. Ya Allah anugerah Sofia Irene istri hamba. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan YouTube ini, yang berdoa di YouTube ini Bapak. Jamah mereka Tuhan. Bagi yang sakit, urapi mereka. Anak-anak yang kecil, Engkau berkati masa-masa belajar mereka. Masa-masa pertumbuhan anak-anak kami Tuhan. Prestasi anak-anak kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Lindungi seluruh anak-anak kami, rezekinya, prestasinya, usahanya. Berkati mereka yang berkarir. Demikian juga anak-anak kami Tuhan yang belum dapat jodoh. Diberkati mereka. Anak-anak kami yang belum punya keturunan. Sama mereka Tuhan. Kami hanya berseru kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepadamu Bapa. Buat seluruh pelayanan di YouTube ini. Pakai YouTube ini Tuhan. Bagi lansia, jemaatmu Tuhan. Bagi janda. Bagi yang bekerja. Diberkati ternaknya. Diberkati usahanya. Diberkati ladangnya. Kami juga berdoa Tuhan. Rumah tangga kami Bapak. Kami boleh sehat dan pulih. Dalam perlindungan Tuhan. Dijamah kami Tuhan. Terpuji Engkau Bapak dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat saudara kami Beni Sihotang. Apapun doanya dijawab oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa jemaat sekarang. Brastagi. Setia Budi Tembung. Mandala Tuhan. Kami boleh hidup bergantung kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak. Siapapun yang sakit. Diberkati mereka. Ibu Sinaga di Pematang Siantar. Demikian juga Bapak Waruhu Tuhan. Ibu Krishna. Apapun doanya. Demikian juga Ibu Tondang. Demikian juga Rokafia. Demikian juga Karinasto Tuhan. Ibu Itiwarade. Tuhan tolong mereka. Puji Engkau Bapak dalam nama Yesus. Ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Ampuni kami. Dengarkan doa kami.
Hanya dalam nama Yesus sempurnakan. Amin. Dengan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.